Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Miftahul dari kelas 10 MIPA 3 ingin mempresentasikan hasil dari materi sejarah Indonesia asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Banyaknya suku di Indonesia berdampak pada munculnya keberagaman bahasa daerah dan kebudayaan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Nenek moyang bangsa Indonesia meninggalkan daerah Yunan di sekitar hulu Sungai Salwen dan Sungai Mekong diperkirakan karena bencana alam atau serangan dari suku bangsa lain. Kebudayaan nenek moyang Indonesia adalah kelautan. Nenek moyang bangsa Indonesia memiliki kebudayaan kelautan, yaitu sebagai penemu model asli bentuk perahu bercadik yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Orang-orang Austronesia yang memasuki wilayah Nusantara dan kemudian menetap disebut sebagai bangsa Melayu Indonesia. Bangsa Melayu Indonesia ini dibagi menjadi dua, yaitu Proto Melayu, Melayu tua, dan Detro Melayu, Melayu muda. 1. Proto Melayu, Melayu tua adalah orang-orang Austronesia dan Asia yang pertama kali datang ke Nusantara pada sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Kebudayaan Proto Melayu ini disebut sebagai kebudayaan Batu Baru atau Neolitikum. Bangsa Melayu tua ini masuk ke Nusantara melalui dua jalur, jalur barat dan jalur timur. Jalur barat melalui Malaysia hingga Sumatera. Jalur timur melalui Filipina hingga Sulawesi. Proto Melayu ini mempunyai ciri-ciri rambut lurus, kulit kuning kecoklat-coklatan dan bermata sipit. Dari Cina bagian selatan Yunan, mereka berimigrasi ke Indochina dan Siam, kemudian ke Kepulauan Indonesia. Mereka itu mulai menempati pantai-pantai Sumatera Utara, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Barat. Ras Proto Melayu membawa peradaban batu di Kepulauan Indonesia. Ras Proto Melayu itu pun kemudian mendesak keberadaan penduduk asli. Ras Proto Melayu itu kemudian hidup di dalam hutan-hutan, menjadikan mereka terisolasi dari dunia luar, sehingga memudahkan peradaban mereka. Penduduk asli dan ras Proto Melayu itu pun kemudian melebur. Suku bangsa Indonesia yang merupakan anak keturunan dari bangsa Proto Melayu ialah suku Dayak, Toraja, dan Batak. 2. Detro Melayu, Melayu muda adalah gelombang 2 yang masuk dalam kurun waktu 400 sampai 300 sebelum Masehi. Melayu muda ini mendesak dan berasimilasi dengan para pendahulunya Proto Melayu. Detro Melayu memasuki wilayah Nusantara melalui jalur barat, yaitu dari Laut Tongking, Yunan, kemudian ke Vietnam, kemudian ke Semenanjung, Malaysia, dan berakhir di Nusantara. Kebudayaan yang dimiliki Detro Melayu adalah kebudayaan logam dan megalitikum. Peradaban ras Detro Melayu atau disebut juga orang-orang Dongson memiliki keahlian mengerjakan logam dengan sempurna. Perpindahan mereka ke Kepulauan Indonesia dapat dilihat dari rute di Indonesia yang memiliki persebaran alat-alat yang mereka tinggalkan di beberapa kepulauan di Indonesia, yaitu berupa kapak persegi panjang. Peradaban ini dapat dijumpai di Malaka, Sumatera, Kalimantan, Filipina, Sulawesi, Jawa, dan Nusa Tenggara Timur. Dalam bidang pengolahan tanah, mereka mempunyai kemampuan untuk membuat irigasi pada tanah-tanah pertanian yang dihasilkan mereka ciptakan dengan membabat hutan terlebih dahulu. Ras Detro Melayu juga mempunyai peradaban pelayaran lebih maju dari pendahulunya karena petualangan mereka sebagai pelaut dibantu dengan penguasaan mereka terhadap ilmu perbintangan. Perpindahan ras Detro Melayu ini juga menggunakan jalur pelayaran laut. Sebagian dari ras Detro Melayu ada yang mencapai kepulauan Jepang, bahkan kelak ada yang hingga sampai Madagaskar.
Ya, Madagaskar adalah pulau yang berada di ujung barat dunia. Penduduk Papua dan yang tinggal di sekitar pulau-pulau Papua adalah ras Detro Melayu. 3. Ras Melanosoid. Ras lain yang terdapat di Kepulauan Indonesia ialah ras Melanosoid. Mereka tersebar di Lautan Pasifik di pulau-pulau yang letaknya sebelah timur Irian dan benua Australia. Di Kepulauan Indonesia mereka tinggal di Papua Barat, Ambon, dan Nusa Tenggara Timur. Bersama dengan Papua Nugini, Bismarck, dan Solomon, New Caledonia, dan Fiji, serta Vanuatu, mereka tergolong satu rumpun melanosoid. Pada mulanya kedatangan bangsa melanosoid di Kepulauan Indonesia berawal saat zaman es berakhir, yaitu tahun 70.000 sebelum Masehi. Pada saat itu, Kepulauan Indonesia belum berpenghuni. Ketika suhu turun hingga mencapai kedinginan maksimal, air laut menjadi beku. Permukaan laut menjadi lebih rendah 100 meter dibandingkan permukaan saat ini. Pada saat itulah muncul pulau-pulau baru. Adanya pulau-pulau itu memudahkan makhluk hidup berpindah dari Asia menuju kawasan Oseania. Bangsa Melanosoid melakukan perpindahan ke timur hingga ke Papua, selanjutnya ke benua Australia yang sebelumnya merupakan satu kepulauan yang terhubung dengan Papua. Bangsa Melanosoid saat itu hingga mencapai 100.000 jiwa, meliputi wilayah Papua dan Australia. Peradaban bangsa Melanosoid dikenal dengan Paleolitikum. Pada saat masa es berakhir dan air laut mulai naik lagi, pada tahun 5000 sebelum Masehi, Kepulauan Papua dan benua Australia terpisah seperti yang dapat kita lihat saat ini. Pada saat itu jumlah penduduk mencapai 0,25 juta dan pada tahun 500 sebelum Masehi mencapai 0,5 juta jiwa. Asal mula bangsa Melanesia yaitu Proto-Melanesia merupakan penduduk pribumi di Jawa. Mereka adalah manusia wajak yang tersebar ke timur dan menduduki Papua. Sebelum zaman es berakhir dan sebelum kenaikan permukaan laut yang terjadi pada saat itu, di Papua, manusia wajak hidup kelompok-kelompok kecil di sepanjang muara-muara sungai. Mereka hidup dengan menangkap ikan di sungai dan meramu tumbuh-tumbuhan serta akar-akaran. Juga berburu di hutan berlukar. Tempat tinggal mereka berupa perkampungan-perkampungan yang terbuat dari bahan-bahan yang ringan. Rumah-rumah itu sebenarnya hanya berupa kemah atau tadah angin yang sering didirikan menempel pada dinding gua yang besar. Kemah-kemah dan tadah angin itu hanya digunakan sebagai tempat untuk tidur dan berlindung, sedangkan kebanyakan aktivitas lainnya dilakukan out of the house atau di luar rumah. Bangsa Proto-Melanosoid terus terdesak oleh bangsa Melayu. Mereka yang belum sempat mencapai Kepulauan Papua melakukan percampuran dengan ras baru itu. Percampuran bangsa Melayu dan Melanosoid menghasilkan keturunan Melanosoid Melayu. Saat ini mereka merupakan penduduk Nusa Tenggara Timur dan Maluku. 4. Negrito dan Wedit. Sebelum negara kita kedatangan bangsa Melayu tua dan muda, negeri kita sudah terlebih dahulu kemasukan oleh orang-orang Negrito dan Wedit. Sebutan Negrito ini diberikan oleh orang-orang Spanyol karena yang mereka jumpai berkulit hitam, hampir mirip dengan jenis-jenis Negro di Afrika. Sejauh mana kelompok Negrito berkalian darah dengan jenis-jenis Negro di Afrika serta Kepulauan Melanesia, Pasifik, demikian pula sejarah perpindahan mereka belum dapat diketahui dengan pasti. Kelompok Wedit terdiri atas orang-orang dengan kepala mesocepal dan letak mata yang dalam sehingga nampak seperti berang. Kulit mereka coklat tua dan tinggi rata-rata lelakinya 155 cm. Wedit artinya jenis Weda, yaitu bangsa yang terdapat di Pulau Ceylon, Sri Lanka.
Persebaran orang-orang Wedit di Nusantara cukup luas, misalnya di Palembang dan Jambi Kubu, di Siak, Sakai, dan di Sulawesi Pojok Tenggara, Toala, Tokea, dan Tomuna. Rumpun bahasa Austronesia adalah rumpun bahasa yang sangat luas penyebarannya, dari Hawaii dan Taiwan yang berada di ujung utara dunia sampai dengan Selandia Baru yang berada di ujung selatan dunia, dan Madagaskar yang berada di ujung barat dunia sampai dengan Kepulauan Pasca yang berada di ujung timur dunia. Kebanyakan bahasa-bahasa Austronesia ini tidak memiliki sejarah panjang dalam bentuk tertulis, sehingga untuk merekonstruksikan ke dalam bentuk yang lebih awal sampai dengan pada masa Neolitikum menjadi lebih sulit. Robert Baron van Heen, seorang sejarawan dan arkeolog asal Austria, menyimpulkan dari kajiannya bahwa pada saat masa Neolitikum 2000 sebelum Masehi sampai dengan 200 sebelum Masehi, manusia prasejarah banyak yang berimigrasi dari Asia Utara sampai dengan Asia Selatan. Efek dari migrasi itu yakni membuat populasi manusia menyebar dari Madagaskar, Afrika, hingga Pulau Paskacil. Terbentuknya area berkebudayaan Austronesia yang luas, memicu migrasi nenek moyang bangsa Indonesia dari Tiongkok. Dan pada akhirnya teori-teori itu terbagi menjadi teori Yunan, teori of Taiwan. Namun, pada akhirnya teori Yunan kurang kuat. Kemudian ditilik lagi, dilihat dari pendekatan kebahasaan atau linguistik. Berdasarkan pendekatan kebahasaan, keseluruhan bahasa yang digunakan suku-suku di Indonesia diketahui berasal dari rumpun Austronesia. Akar dari rumpun Austronesia sendiri pada awalnya berasal dari Kepulauan Formosa, Taiwan, yang sudah dikembangkan sejak 6.000 tahun yang lalu. Karena keseluruhan bahasa di Indonesia berasal dari Austronesia yang berkembang di Taiwan, nenek moyang bangsa Indonesia pun melahirkan teori yang dikenal sebagai Out of Taiwan, yang menyatakan bahwa asal-usul manusia Indonesia berasal dari Taiwan. Tak berhenti di situ, para peneliti juga melakukan penelitian dengan pendekatan genetika untuk mengetahui asal-usul bangsa Indonesia. Dari hasil penelitian tahun 2018 terhadap 3.700 orang Indonesia dari 35 etnis berbeda, terungkap bahwa orang Indonesia memang memiliki kecocokan genetika dengan bangsa Austronesia. Menurut pendapat Harry Truman, tersebut dikuatkan oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Herawati Sudoyo. Dalam studi genetika terbaru menunjukkan bahwa genetika manusia Indonesia saat ini kebanyakan adalah campuran, berasal dari 2 atau lebih populasi moyang. Secara gradual, presentasi genetika Austronesia lebih dominan, khususnya di bagian timur Indonesia. Sekalipun kecil porsinya, genetika manusia Papua ada hampir di seluruh wilayah bagian barat Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa di masa lalu terjadi pencampuran genetika dibandingkan penggantian populasi. Demikian pula dari sudut penggunaan bahasa, Kepulauan Indonesia yang mempunyai lebih dari 700 etnis dengan 706 bahasa daerah dapat digolongkan dalam 2 bagian, yaitu penutur Austronesia dan non-Austronesia, atau lebih sering disebut sebagai Papua. Multamia RMT Lauder menjelaskan bahwa telah terjadi pinjam-peminjaman leksikal antara bahasa-bahasa non-Austronesia dengan Austronesia. Diperkirakan lebih dari 30% dari semua bahasa yang hidup saat ini adalah bahasa non-Austronesia. Bahasa non-Austronesia dan rumpun bahasa Austronesia cenderung ditemukan di daerah pesisir, tetapi ini tidak perlu selalu. Bahasa Austronesia juga dapat ditemukan di daerah pedalaman Papua Nugini.
Gambaran itu menunjukkan adanya pola migrasi yang kompleks tetapi jelas, yaitu dari barat ke timur. Ada lagi menurut pendapat Harry Truman, pada sekitar 60.000 tahun yang lalu, ada sekelompok orang yang sedang semangat datang dengan keberaniannya melintasi selat-selat dan laut hingga mencapai kepulauan Nusantara. Mereka adalah Homo sapiens yang dalam buku literatur disebut sebagai manusia modern awal. Ketika berangkat dari tanah asalnya, yaitu Afrika, mereka tidak mempunyai tempat tujuan. Teori ini oleh para ahli disebut sebagai teori out of Africa. Dalam pikiran mereka yang ada hanyalah bagaimana mereka dapat menemukan ladang kehidupan baru yang lebih menjanjikan. Mereka beruntung dalam pengembaraannya. Segala rintangan alam dapat diatasi. Dari generasi ke generasi mereka mencapai wilayah-wilayah penghidupan yang baru. Di tempat baru itu mereka mengeksplorasi kebudayaan, mengeksplorasi sumber daya lingkungan yang tersedia untuk mempertahankan hidup. Mereka meramu dari berbagai umbi-umbian dan buah-buahan yang ada di wilayah itu. Hewan-hewan juga diburu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Untuk apa? Untuk sebagai sumber protein. Untuk apa protein? Untuk sebagai sumber tenaga. Untuk keperluan itu, maka dibuatlah peralatan dari batu dan bahan organik seperti kayu dan bambu. Waktu terus berlalu. Perubahan alam karena iklim dan geografi juga populasi yang terus bertambah mendorong mereka untuk mencari wilayah hunian baru. Mereka kemudian menyebar hingga ke seluruh wilayah timur kepulauan Indonesia, bahkan meluas hingga mencapai Melanesia Barat dan Australia. Cukup luas. Wilayah geografi hunian mereka pun juga semakin luas. Pengalaman yang diperoleh selama mereka mengembara itu menjadi pengetahuan. Yang selanjutnya pengetahuan itu diturunkan ke generasi mereka, kemampuan berlayar dan membuat rakit, serta teknik-teknik membuat alat transportasi laut yang pastinya lebih kuat dan nyaman. Sama seperti halnya sekarang ya, memang sudah ada sebelumnya kendaraan yang dapat digunakan. Bentuknya seperti itu juga, namun direvolusikan kembali menjadi bentuk yang lebih canggih untuk zaman sekarangnya. Untuk zaman dahulu adalah bentuk yang memang sudah ada, namun mereka buat supaya lebih kuat dan nyaman. Begitu pula dengan pengetahuan perbintangan untuk menunjukkan arah saat berlayar, pengalaman untuk menaklukkan ekosistem daratan sehingga mereka mampu untuk menyesuaikan diri dengan kondisi ekologi yang berbeda-beda. Pengalaman itu menjadi pengetahuan baru untuk memanfaatkan sumber daya yang ada di lingkungan yang baru. Para ahli menggolongkan mereka sebagai ras Australomelanesid. Mereka kemudian hidup menyebar ke gua-gua. Seiring dengan semakin berkembangnya zaman, kebutuhan nenek moyang kita ini juga semakin meningkat. Teknologi untuk mempermudah kehidupan mereka juga semakin berkembang. Peralatan dari batu semakin beragam. Peralatan dari bahan organik pun semakin berkembang sesuai dengan kebutuhan mereka. Keanekaragaman dalam peralatan manusia pada saat itu semakin mendorong produktivitas hingga semakin membawa kemajuan dalam berbagai bidang. Jadi berdasarkan presentasi kali ini itu dapat disimpulkan bahwa hubungan Austronesia dan non-Austronesia bagaikan sebuah kain tenun yang benang-benangnya saling terjalin indah untuk rumpun bahasa nenek moyang Indonesia. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja maupun disengaja. Jadi dalam presentasi sejarah Indonesia, asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia ini dapat disimpulkan bahwa keberagaman suku bangsa Indonesia ini menyebabkan berkembangnya bahasa-bahasa di Nusantara, juga kebudayaan yang berlaku.
Dan nenek moyang bangsa Indonesia ini berasal dari 4 suku. Namun yang lebih diketahui secara umum itu adalah Proto Melayu, Melayu tua, dan Detro Melayu, Melayu muda. Namun secara kompleksnya itu ada 4 ya. Yang pertama adalah Proto Melayu, Melayu tua, yang kedua Detro Melayu, Melayu muda, ketiga Negrito dan Wedit, keempat Melanesoid atau bisa dibalik juga. Ya seperti itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Tarbia atas ilmu-ilmunya selama ini. Thanks for watching. Bye.